Sejak Rabu siang, sebagian besar wilayah ibu kota diguyur hujan lebat. Di Jakarta Pusat, meski hujan lebat terjadi beberapa saat, membuat munculnya genangan air di beberapa titik. Menurut informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika, hujan akan turun dengan intensitas tinggi hingga akhir. Nah, kalau itu kan intensitasnya. Kalau kita bilang curah hujan ini berdasarkan data yang kita. Dari semalam hujannya nggak berhenti-berhenti, Kak. Iya, kalau Wahyu sih pasti akan repot banget, rapat sana-sini antisipasi banjir. Amarnya lagi bete nih, Tante. Iya, katanya pelajaran pertama olahraga, tapi hujan jadi males. Ini sekarang kami lagi nunggu Fauzi. Dia belum datang. Siapa Fauzi? Fauzi itu supir baru kami, suaminya Sisri, ponakannya Mbak Umi itu loh yang baru datang ke Jakarta. Oh, workshop kamu itu besok kok? Iya, workshopku besok, Kak. Halo, Dok. Udah dekat. Oke. Gue udah siap kok. Enggak, aku hari ini nggak ngantor kok, mau ngerjain materi aja di rumah. Tapi bener nih, Bu Dokter bisa janjian makan siang. Ntar mendadak dipanggil operasi. Ya makanya aku tanya. Jaga-jaga aja kita jadi ketemu atau enggak makan siang nanti. Dosen yang lihat kau pada saat Praktek terus kau pingsan itu kan temanku. Habis aku diledeknya. Kamu memang mungkin lebih cocok jadi antropolog. Oh enggak, Kak. Aku nggak nyesel batal jadi dokter. Nggak kuat lihat darah lagi. Tapi Setahun di sekolah kedokteran, siapa tahu bisa bantu kamu suatu hari nanti. nggak mau, ah. Nggak mau lagi lihat darah. Dira, workshop kamu itu tentang apa? Kak, bentar, Kak. Umi, tolong bungkusin buat Amar ya. Oh, iya, Bu. Nah. Ya, foto esai gitu buat pelajar sama mahasiswa. Kayaknya aku udah pernah cerita deh, Kak. Nah, Bos. Serius amat. Ngobrol dong. Asik nih. Gak usah ngomong. Iya ya? Ngomong sama siapa? Pagi-pagi semua sibuk. Kak. Sini. Bapak enggak? Nanti sambung lagi ya. Salam buat Sam sama Iya. Sakti. Ya, dah. Ngobrol dong. Siapa takut ngobrol? Belanya. Aduh, nasib. Provinsi Jakarta masih menjanjikan program pengendalian banjir dengan menyediakan kamar dan mengurangi kemacetan. Serta angin kencang melanda hampir sebagian ibu kota Jakarta. Akibatnya kemacetan. Bang Nurdin, ayo bang. Ayo, ih. Tan. Apa Bang Ajis aja? Ah, lah. Buruan. Ntar lo telat. Iya. Jis! Ajis! Antrein aja, Jis!
Wawancara di radio mana yuk? Warta Cuaca FM. Kamu berangkat jam berapa? Jam 11-an kira-kira. Oh iya. Aku berangkat ya? Ya. Awas licin. Iya, hati-hati. Bapak duluan ya. Waduh, Bun, siap-siap, Bun. Jalan barang. Sri, itu nggak terlalu pedes kan? Enggak, ini sedikit sambelnya. Oh, hati-hati udah kasih tahu kan sama Bu Dira. Mas, udah nanti itu aku aja. Kamu mending berangkat sekarang. Kalau telat ntar nggak enak sama Bu Dira. Si Mbak Amar nanti kasihan telat sekolahnya. Ya tapi kan barang-barang berharga ini harus dipindahin, Sri. Hujan tuh dari semalam nggak berhenti-berhenti. Bisa jadi bentar lagi banjir ini. Belum lagi nih TV. Iya gampang. Nanggung ini lagi lucu banget. Yaudah, aku berangkat dulu ya. Siap, Komandan. Sekalian bayarin bubur. Oh ya Sri, nanti HP-mu jangan lupa di charger ya. Iya. Kali ini kan kita hujan udah sepanjang hari ya, bahkan bukan lagi sepanjang hari, udah 36 jam. Nah, biasanya kita berkurang, artinya hujan itu polanya akan berkurang esokan hari. Jakarta bersiap menghadapi banjir. Salah satu persiapan adalah memodifikasi cuaca agar hujan jatuh di luar ibu kota. Di siang hari, sebagian besar wilayah Jabodetabek justru akan diguyur hujan ringan dan sedang. Sedangkan di malam hari, hujan masih mengguyur sejumlah wilayah. Menurut Pak Wahyu, adakah faktor lain selain anomali cuaca? Jadi gini Mas Pandu, apa yang sering disebut sebagai bencana banjir itu selain karena diakibatkan oleh curah hujan yang berkepanjangan, juga diakibatkan oleh perilaku manusia. Konsekuensi dari pembangunan? Ya, misalnya pembangunan yang membabi buta, yang menutup tanah, yang merupakan sarana aliran dan juga resapan air. Ya, kita bisa lihat bangunan-bangunan liar di bantaran kali, dan kadang pembangunan kota juga suka kurang memperhatikan sarana aliran dan juga resapan air sih. Sampai sekarang masih banyak yang kurang memahami fungsi dari sungai dan juga laut. Sungai itu bukan tempat sampah kan? Ya, masyarakat bisa berinisiatif membentuk satu komunitas yang proaktif menjaga kelestarian lingkungan dan tentunya sigap mengatasi bencana. Contohnya ya yang selama ini disebut-sebut sebagai desa-desa siaga bencana. Ke pintu air, Pak Ramon.
Yete. Iya. Nih, barang lu buka nih. Iya betul Pak Ustadz. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak sabar. Lagunya enak, Pak. Oh, bisa aja kamu. Lo emang bener kok lagunya enak. Ji, apa hari ini si Umi? Maaf, Pak. Budemu si Umi, apa hari ini bakal mampir? Kayaknya enggak, Pak. Ya, mungkin kalau hujannya reda, dia pasti mampir lihat ponakannya. Kenapa? Ada pesan. Yang bener. Nitip salam juga enggak. Berangkat, Bidan Yati. Hujannya makin deras. Hati-hati di jalan. Mari ya, Bu Ani. Maaf, saya baru bisa gabung setelah makan siang ya. Masih ada urusan soalnya. Nggak apa-apa Mbak Dira, tinggal perangkat P3K yang belum. Ditaruh tempat biasa kan Mbak? Iya, udah disiapin semua kok sama Mbak Umi, termasuk tenda juga. Tapi kalau perlu apa-apa tinggal bilang aja ya. Makasih ya Mbak. Ya, Bude. Ramon, buru-buru amat. Kalian ngomong apa? Hei, Ramon! Bener ya, Sri. Kamu itu jangan semua-semua dianggap enteng ya. Kalau aku yang ngomong kok, kamu selalu ngeyel. Bentar, Dira. Sri, ayo, katanya kemarin sempat lupa kontrol ke Bidan Yati ya. Jadi, bagaimana ini, Mon? Tiga gue atau 3? Kami ke pintu air dulu. Temuin Saleh. Habis gitu, aneh dikabarin. Ya? Ya ampun, si Ramon. Ngomong aja irit banget ente. Pak Ustadz, saya perlu bantu apa? Belum ada. Tapi kita siap-siap aja, ya? Ya udah, aneh balik dulu ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya Bar, ente yang kasih aba-aba, begitu ada kabar. Kayak waktu latihan, ya? Siap Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh gitu. Tapi kamu harus ingat loh, kehamilan kamu itu udah masuk minggu terakhir. Jadi harus siaga ya. Iya. Oke, Dasri. Terima kasih ya, Bu. Anak itu kalau saya yang bilangin, susah banget. Masih terlalu muda juga kali Mbak Umi. Diingetin aja terus. Iya. Tapi kalau dia bisa mikir, Bu, kan harusnya melahirkan dulu, baru pindah. Ini si Fauzi juga sama saja, suka manjain istrinya. Untuk Pak Wahyu sama Bu Dira ngasih kerjaan. Mbak Umi, kita tuh juga perlu ada yang nganterin ke sana kemari loh. Jadi bantunya tuh nggak terpaksa. Diteleponin dari tadi kok. Walah, iya ya. Maaf Bude, nggak kedengeran. Pagi Bu Dira. Pagi Fauzi. Maaf nungguin. Mat, sekolah. Ya, jelas Mas Pandu. Kami dari BPPD DKI bersama dengan BNPB Pusat, Pusdalops, PMI, BMKG, dan juga instansi terkait lainnya selalu siap membantu masyarakat. Yang penting kami minta masyarakat untuk tenang dan mencari informasi dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Baik Mas Pandu, sama-sama. Terima kasih juga untuk para pendengar Warta Cuaca FM. Ya, selamat pagi.
Saleh, intinya pintu air ini nggak boleh dibuka. Kita di sini bukan cuma front pembela warga. Kita di sini demi warga. Masa kita dijadiin tumbal buat orang-orang kaya mulu? Nurdin, jangan asal ngomong. Ini bukan urusan kaya miskin. Semuanya sudah disepakati. Ini hasil musyawarah. Tanyalah abang. Ustadz Said tahu betul. Tahu apa sih Abah? Mereka itu semua stok lama. Nggak pernah mengerti keadaan kampung. Tiap tahun kita kebanjiran. Nurdin, setiap tahun kampung kita ini tambah susah diatur. Tambah ramai. Buang sampah aja nggak ada tempat. Lihat sungai kita. Nah ini Pak Ramon, tanyalah sama dia. Nurdin, betul kata Pak Saleh. Kampung kita itu berada di jalur pengalian air. Amarasi, berdiri yang tegak. Atur nafas, bicara yang jelas. Masa sih kayak gitu? Siapa tadi namanya? Pak Bambang Krisno. Serius, dia kayak begitu ke semua murid. Males banget. Ya tapi kan itu namanya disiplin. Bagus kan? Tapi nggak asik. Beda sama Bu Halida. Bu Halida itu bersejarah. Nah, dia asik tuh orangnya. Asik gimana maksudnya? Nih, Bu Halida itu serba tahu. Dia aja tahu nama tuh. Amarasi. Asalnya itu kan dari kerajaan zaman dulu di Kupang. Oh, saya malah baru tahu itu. Kami paham apa yang kamu rasakan, Nurdin. Nggak ada yang paham. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda hampir sebagian ibu kota Jakarta. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di sejumlah wilayah seperti Jalan Matraman, Jakarta Timur. Bang Fauzi, sini aja ya. Mar. Kok turun di sini? Katulampa, Depok, Pasanggerahan, Manggarai. Baik, Pak. Ulang dari awal ya. Katulampa, Depok. Baik, Pak. Semua informasi dari Inasif apa sudah dikumpulkan? Sudah, Pak. Rekan-rekan Pusdal Op? Sudah, Pak. Bagus. Pak, Mas, tanya jawab di ruangan aja ya? Satu pertanyaan aja, Pak. Oke, satu pertanyaan. Klarifikasi soal desa siaga bencana, Pak. Apa itu efektif untuk mengatasi banjir? Tergantung apa yang Mas maksud dengan efektif. Jadi konsep ini bukan solusi untuk meniadakan banjir, Mas. Tapi justru untuk menanggulangi banjir tanpa tergantung bantuan pihak lain di luar komunitas terdampak. Bagaimana persiapan BPBD untuk mengantisipasi korban banjir? Persiapannya baik. Kita malah bersyukur karena sekarang ini kita tengah mengembangkan sebuah perangkat persiapan bencana yang disebut dengan Inasif. Perangkat tersebut membantu kita untuk memperkirakan daerah mana saja yang akan terkena dampak banjir. Seperti bangunan apa saja yang akan terkena dampak banjir sampai dengan jumlah penduduk di area tersebut. Sehingga kita bisa menentukan area aman sebagai pusat evakuasi bagi para korban yang membutuhkan bantuan. Mas, maaf ya, kami internal dulu.
yang turun di kawasan puncak pagi tadi membuat debit air di Kali Ciliwung kembali membesar. Akibat semakin meningginya debit air di Bendung Katulampa membuat petugas membuka seluruh pintu air dari arah Ciliwung menuju Jakarta. Masa kita dijadiin tumbal terus buat orang-orang kayak itu? Nurdin, kalau nggak dibuka, akan jebol nih tanggul. Nggak mengerti keadaan kampung kita. Tiap tahun kita kebanjiran. Taunya cuma ngorbanin warga. Nurdin, aku harus buka pintu air itu sekarang. Tinggi muka air sudah tidak mungkin dibendung. Tahan semuanya. Apa? Mau sampai kapan lu begini? Hah? Kalau tidak dibuka, sudah pasti tanggul ini jebol. Halo Bude. Iya, aku jemput Bu Dira jam 1. Iya. Aku sarapan dulu Bude. Iya, nggak terlambat. Ya, Waalaikumsalam. Kalian duluan ya. Kasihin ke Bu Ani. Ya yuk. Dira, air udah semakin tinggi. Jadi pintu air di Kampung Melati Bawah pasti akan dibuka. BPBD udah berangkat. Sebelum jam 12 mereka pasti akan sampai di Kampung Melati Bawah. Oke. Ya? Ya semuanya udah siap sih. Ini tinggal infoin ke yang lain aja biar langsung ke lapangan pengungsian. Nggak apa-apa. Makan siang sama Kanara bisa aku tunda besok. Oke. Kamu hati-hati ya. Bye. Iya Bu Dira. Oh, udah jadi ya Bu? Iya Bu. Berarti saya balik lagi ke sekolah aja ya nunggu Amar. Baik Bu. Iya Bu. Pintu air Manggarai, saudara, di Jalan Tambak, Jakarta Selatan dinyatakan berstatus siaga 1. Ketinggian air telah menyentuh batas maksimal, yakni 950 cm. Segera dibuka. Jebol tanggul ini. Bisa bikin parah banjirnya lagi. Sabar! Cek. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, pintu air telah dibuka. Matikan TV, radio, kulkas, cabut dari sampelnya, dan matikan sikringnya. Taruh surat-surat berharga di tempat yang lebih tinggi. Dan juga barang-barang yang mudah menyerap air, tolong ditaruh di luar rumah atau di tempat yang paling tinggi. Belum dibenerin juga. Janjinya tadi katanya mau beres. Gini, Pak Dasuki. Aduh, gimana ya? Kalau nggak beres juga, saya minta uang DP yang tadi dikembaliin. Jangan gitu Pak, tenang aja. Sekarang biar saya yang naik benerin antenanya Pak Dasuki ya, oke? Tapi Bang Jarwo, tangganya kan harus...
datang dari mimpi semalam. Bulan bermandikan sejuta cahaya di bayu nan merah, galung seperti anggur. Wajahmu membuat mimpiku tak pujaan dan gagasan. Sementara saudara luapan Sungai Pesanggerahan membanjiri kawasan Pos Pengumben, Jakarta Barat. Sejumlah warga mulai berkemas dan mengungsi karena khawatir air terus meninggi. Pemukiman warga ini memang sering kebanjiran jika hujan deras terjadi. BPBD serta pihak terkait telah mengonfirmasi dibukanya pintu air di kawasan Kampung Melati Bawah. Lokasi yang sedianya merupakan jalur pengalihan air telah dilanda banjir. Maaf, Bu. Pembukaan pintu air ini ditujukan Ada untuk yang perlu menghindari saya tanya ke peningkatan ayah debit saya. air yang dapat mengakibatkan Boleh izin jebolnya telepon? tanggul. Nggak bisa nunggu sampai waktu pulang. Nggak bisa, Karena Bu. sikap Maaf. warga yang tanggap menghadapi bencana, pengungsian dapat berjalan dengan lancar. Lalu bagaimana manajemen pintu air dan seterusnya nanti Pak Hasan yang mohon untuk menyampaikannya. Yang kedua adalah pengurusan terhadap para pengungsi. Jadi berapa banyak posko-posko bencana di Kampung Pasti Melati lagi Bawah sibuk. Coba lagi telah nanti. didirikan. Para warga kini telah mempersiapkan dapur umum. Minta komentarnya, Pak. Saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan bahwa banjir telah melanda ibu kota. Dan untuk mengatasi bencana ini, maka bantuan telah kita dorong ke titik-titik utama banjir. Ini juga sesuai dengan arahan dari Bapak Gubernur DKI. Dan Kepala BNPB telah menginstruksikan agar BNPB terus memberikan pendampingan kepada Pemprov DKI. Seluruh informasi, data mengenai dampak banjir cukup akurat, dan semua kebutuhan baik pengerahan personil, logistik, peralatan telah siap untuk menghadapi banjir kali ini. Maaf, Bu. Boleh coba nomor yang ini? Makasih ya, Bu. Halo, Om Dodi. Amar, bapakmu lagi sibuk banget. Ada apa? Tanda-tanda longsor di depan sekolahku, Om. Jalanannya udah retak, tanahnya juga udah rapuh. Padahal banyak warung di sana. Amar, apalagi tanda-tandanya? Evakuasi di kawasan ini berlangsung dengan lancar. Penduduk dengan relawan setempat yang rutin mengalami banjir telah menerapkan sebuah mekanisme yang efektif sebagai desa yang siaga. Kawasan itu belum pernah masuk di zona yang perlu dimonitor karena belum terdeteksi ada potensi longsor. Tapi lebih baik
kamu informasikan ke pihak sekolah. Om Dodi juga ke sana. Hati-hati ya, Mar. Bu Halida, kita harus bantu orang-orang yang di pinggir sungai itu, Bu. Mereka butuh bantuan. Saya mau ngajar Amarasi. Pak Kemal. Kita harus membantu orang-orang yang di pinggir sungai itu, Pak. Ada apa, Marasi? Aduh, longsor, Pak. Bu. Pak Bambang Krisno. Amarasi? Pak Wahyu, saya ingat penjelasan Pak Wahyu tentang longsor di Tasikmalaya akhir tahun kemarin, Pak. Yang mana, Mas? Longsor bisa terjadi setelah hujan deras tanpa henti di permukaan tanah yang rentan. Misalnya dipenuhi bangunan liar dan kurangnya pepohonan. Demikian penjelasan Wahyu Sukaharjana dari pihak BPBD. Berarti longsor bisa terjadi di mana saja dong, Pak? Saudara, hujan deras juga menyebabkan longsor dan merusak sejumlah rumah di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan dan Condet, Jakarta Timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebanyak 4 rumah rusak akibat longsor di Jalan Inspeksi Kali Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Menurut warga, longsor terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan ibu kota Rabu dini hari. Diawali suara keras, tiba-tiba sebagian bangunan dari 4 rumah ambruk. Seorang anak dari salah satu SMP di kota Jakarta berhasil membantu masyarakat menyelamatkan banyak calon korban tanah longsor. Amarasi, langsung saja. Iya, waktu itu saya mau ke sekolah saya dan saat itu sedang hujan deras. Di depan sekolah saya bisa lihat kalau tanahnya itu retak-retak. Dan saya pernah baca di buku kalau tanah yang retak-retak itu bisa menjadi tanda-tanda akan terjadinya longsor. Seharusnya kau pergi bersama mereka. Urus Sri. Nggak apa-apa, Pak. Tadi saya udah SMS. Seharusnya Sri udah sama Bu Deumi sekarang. Paling saya harus jemput Amar nanti jam 1. Maaf, Pak. Tadi waktu saya mau laporkan Nurdin ke polisi, kenapa Pak Ramon malah ngelarang? Itu kan tindak kekerasan. Bagi kami yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di kampung Melati Bawah, setiap keluarga punya cerita. Sudah tahu sama tahu. Dari peristiwa itu, aku ingat Nurdin waktu usianya 9 tahun. Berdiri bersama aku, saleh dan sabar. Ustadz Said jadi imam. Kami sholat jenazah, mengantar kepergian ibunya. 15 tahun kemudian, adegan yang sama. Putrinya meninggal. Ibunya pergi. Itu baru satu cerita. Terlalu banyak orang susah di kampung kita ini. Desas-desus pintu air yang dibayar untuk mencegah banjir di komplek perumahan. Itu biasa. Bagaimana mungkin kampung kita numpang di tempat jalur pengalian air. Kita tinggal di tempat yang rendah. Orang seperti Saleh justru jadi pegangan informasi
untuk mencegah jatuhnya korban lagi. Aku tahu ini karena aku termasuk orang pertama yang tinggal di bantaran kali. Tempat yang aku sadari sudah tidak layak lagi sebagai tempat tinggal. Nurdin hanya korban dari desas-desus itu. Maaf Pak, Bu Deumi cuman pernah bilang kalau Pak Ramon ini pernah kerja di tata kota. Apa cerita Bapak? Nomor 28 Bapak Ramon Ramadan keluar rawat 2. Nomor 28 Bapak Ramon Ramadan keluar rawat 2. Nurdin tidak akan menyakiti. Aku mengenal anak itu sejak ia masih digendong sama Ustadz Said. Sano, pulang, urus istrimu. Never fails to inspire. Terakhir kali aku nonton Laskar Pelangi, efeknya juga kayak gini. It's the same for me. So inspired, so touching banget. Oh no, ibu. Sini, aku bantuin. Kemana? Tuh, Iya ya. sini aja. Iya. Pagi tadi aku nelpon kamu. Kamu sibuk banget ya? Tadinya mau aku telepon balik sore-sore. Habis kerja. Tapi kan kamu lihat sendiri kayak apa. Banjir lagi, dapur umum lagi. Sampai kapan kita begini ya, Mi? Gak apa-apa banjir air, yang penting banjir kasih sayang. Mi, apa yang ngomong sama kamu? Mi. 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 Apa mesti sekarang? Nah, sudah. Sabar. Dan saat ini yang bisa kami pantau mulai dari pagi tadi warga sudah melakukan proses evakuasi sendiri menggunakan gerobak-gerobak seadanya dan ada juga warga yang mengangkat barang-barang yang bisa mereka selamatkan dari rumah mereka. Dan untuk dari bantuan sendiri sudah ada bantuan perahu karet dari Polri dan juga pemadam kebakaran. Ibu. Hai. Tadi gimana? Ketemu longsor di sekolah? Tadi di sekolahku longsor, Bu. Terus? Longsornya itu yang baru Bude. Sri mana? Astagfirullah. Ya ampun, Fauzi, aku lupa. Mbak Umi kenapa? Aduh Bu, tolong, Srinya nggak ada di sini. Sri? Aduh, pasti dia nggak denger itu. Pengumuman dari masjid, masih di rumah. Iya, tenang dulu ya Mbak Umi ya, tenang dulu sebentar. Oke, Fauzi, Pak Ramon, coba tembus ke bawah dulu deh ya. Cari, nanti saya nyusul, segera.
Mbak Umi, saya akan coba ngomong sama tim BPBD untuk cari Sri ya. Oke, tenang dulu ya. Sama saya sekalian jemput Bidan Yati deh buat jaga-jaga. Mar, ini temenin Mbak Umi. Iya, Bu. Air Kali Ciliwung di Kampung Melayu Kecil, Bukit Duri, Jakarta Selatan terus naik hingga merendam pemukiman di sekitarnya. Makin lama banjir makin meluas dan mencapai ketinggian hingga 40 cm. Di Kampung Pulau Jatinegara, Jakarta Timur, banjir sudah memasuki beberapa rumah warga. Banjir diperkirakan baru berasal dari curah hujan di kawasan Jakarta Selatan dan Depok. Warga dihimbau waspada karena banjir kiriman dari hulu sungai di kawasan Puncak Bogor diperkirakan akan tiba sore nanti. Personil Brimob mengevakuasi korban banjir dan melakukan pemantauan di kawasan pemukiman yang kebanjiran. Gang orang dewasa. Dan memang dapat kami informasikan juga Indri, pada awalnya kami hendak menuju kawasan daerah Kelapa Gading dan juga sekitarnya. Namun Dengan aliran Kali Ciliwung dan ketinggian bendungan Katulampa yang dilaporkan akan naik dan dikabarkan akan mengirim banjir kembali ke wilayah Jakarta selama 6 jam mendatang. Genangan ada di 3 RW, 8 RT, ketinggian air rata-rata antara 20 sampai dengan 50. Ketinggian banjir di Kampung Pulau, Jakarta Timur yang merendam 32 RT masih mencapai 2 meter dan mulai bertambah. Kondisi ini menyusul hujan dengan intensitas sedang yang masih Jalannya menyempit. Sabar. Mbak Umi. Terima kasih. Mbak Umi, Ibu sama Bapak selalu bilang, dalam kondisi apapun kita nggak boleh panik. Nanti malah nggak bisa mikir. Hati-hati Bu Dida. Ayo, Bidan Yati sekarang. Yuk, yuk coba ya. Kakinya taruh sini dulu. Ya, ya. Ya, pelan-pelan. Enggak apa-apa kok. Saya pegangin, Coba yuk, yuk. Ayo, Bu. Yuk, satu pegangan Fauzi aja. Pegangin juga. Nah, ayo, Bu. Kakinya sini dulu. Enggak. Coba aja. Enggak. Saya di sini aja. Enggak apa-apa, Bu. Atau enggak coba kaki kirinya taruh sini terus. Yuk, pegangin yuk. Kasih. Yuk. Masih cukup soalnya. Coba Mbak. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Enggak. Saya di sini aja.
Saya di sini aja. Sri! Sri! Mas Fauzi! Sebentar, Sri! Tahu nggak, Pak? Sri. Mas. Alhamdulillah. Mas Fauzi. Aduh. Pelan-pelan ya. Aku bantu kamu turun ke perahu karet. Aku nggak mau kemana-mana, Mas. Udah di sini aja. Bisa, Sri. Kamu bisa. Aduh, nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Air ketubannya udah pecah. Gimana, Bu? Sri. Tenang, sabar, Sri. Sri. Bu Dira harus bantuin saya ya, Bu ya. Sri, saya cari cara evakuasi kamu dari sini ya. Di bawah ada tangga. Kita bisa bopong kamu ke bawah. Ya, tahan dulu, tarik nafas dulu. Fauzi cari selimut buat jangan selimut. Kasur tapi tipis. Kasur tipis tuh kayak gimana, Bu? Ya kasur aja cuman agak tipis gitu buat ngangkat. Ibu udah harus di sini aja, Bu. Kita nggak bisa kemana-mana lagi ya, Bu ya. Bu, Bu Dira harus bantuin saya. Bu. Kak Nara, Kak. Dira, aku harus gimana ya? Heeh. Ini ada situasi darurat dengan Sri. Sri istrinya Fauzi. Iya, Kak. Terjebak di lantai atas rumahnya. Air ketubannya sudah pecah. Hamilnya sudah masuk 35 minggu. 35 minggu ya. Kak, ini sebenarnya kalau aku coba evakuasi masih bisa, Kak. Banjirnya Masih seleher, belum terlalu tinggi kok. Ini Oke. ada tangga. Aku bisa coba turunin. Kamu sudah sama Sri sekarang? Sudah. Dira, dengar. Kalau begitu tidak bisa ditunda. Kamu Tuh, nggak ada pilihan lagi maksudnya? harus lakukan. Kamu harus bantu persalinan. Kamu perlu kain bersih. Tunggu Kak, kain bersih maksudnya Kamu apa, cari- Kak? Kamu tenang, kamu pernah baca, kamu pernah lakukan praktek persalinan ini. Siapkan segala peralatan yang steril. Siapkan air panas, baskom. Baskom? Iya, baskom. Kamu Kak, cari lagi Kak, yang... tunggu sebentar. Nggak mungkin aku yang Dira, bantu persalinannya, Kak. Iya, tenang dulu, Dira. Kamu perlu air. Kau tenang Kak, dulu. jangan paksa aku, please. Dira. Kak Nara, aku nggak Dira. bisa. Kamu bisa. Kakak temani lewat telepon ya. Kakak arahkan satu persatu. Oke. Tarik nafas. Sekarang kamu mulai bicara dengan Sri. Sri, Bidaniati sudah pernah jelaskan soal proses persalinan? Pernah, Bu. Oke, Kak, aku siap. Siap? Air siap, kain bersih siap. Iya. Harus itu aja, Mbak. Berarti ganti pakaian Sri dulu dengan yang bersih, dengan yang paling bersih. Sudah? Kemudian kain bersihnya dicelupkan ke air panas, bersihkan tubuh ibu sebersih mungkin. Ajak bernafas. Tenang, tenang. Dira, bernafas 3 kali, 3-4 kali. 3, 4, tarikan nafas. Ya, buang. Tekan pelan, tekan ke bawah. Kau serius? Si Umi
Aku itu serius. Tapi Umi, entahlah. Yang penting aku tidak betah tinggal di sini. Lihat, hampir tiap tahun. Dan makin parah. Kita kan sudah punya tawaran toh. Mau tinggal di rumah susun atau pulang ke desa. Mulai dari awal itu bukan perkara mudah, Sabar. Masa begitu? Nah, makanya, Mon. Aku pengen ngajak Umi. Kalau kita tinggal sama-sama kan enak. Di sini sudah nggak ada tempat. Di kampung, aku punya sepetak tanah. Bisa aku garap dengan bantuan kredit usaha desa. Kenapa kau tidak hidupkan lagi grup keroncongmu? Kau akan tetap senang bernyanyi sambil bertani. Si Umi itu paling suka kalau kau nyanyikan lagu keroncongmu itu. Kalau soal pulang kampung, dia hanya perlu waktu. Mon, kenapa kau nggak tinggal sama anak-anakmu saja? Oh, mereka sudah punya kehidupannya sendiri. Lah terus kamu sendiri punya rencana pindah kapan? Minimal sekarang. Hidupku, rumahku di kampung ini. Aku akan tetap menjaga tinggi air bersama Saleh dan Ustadz Said. Wah, benar kata Nurdin. Kamu itu stok lama, tua, keras kepala. Kamu itu kan lebih baik kumpul sama cucu-cucumu. Buat apa berkawan dengan banjir terus-menerus? Gampang. Mbak Umi minta maaf aja ke dia. Beres kan? Telepon aja Mbak. Pasti langsung beres. Mas Sabar orangnya kan baik. Itu yang gemuk mirip kamu, Mon. Cuman jangan sampai keras kepalanya sama seperti kamu. Alhamdulillah. Mon, Umi, Mon. Iya, kenapa? Lim, Mal. Mana Jamal? Kopi. Mal. Kopi, Mal. Kopi dulu, Mal. Terima kasih ya, Bar. Kamu sudah maafkan aku. Nanti kita omongin lagi. Mau lihat bayinya si Sri? Dia bakal panggil kamu. Ya. Sudah lahiran? Ya? Sudah siap mendekat? Oke. Ya, terima kasih. PMI sudah siap evakuasi, kita siap-siap ya. Mbak Amar! Kenapa? Sri sudah melahirkan. Selamat. Laki-laki. Baru melahirkan. Udah Sri melahirkan. Dia udah melahirkan anaknya laki-laki, Bu. Aduh, semangat. Mbak Umi, masih Bu ya. Selamat deh.
sama Suge. Banjir yang meluas hingga ke Jalan Protokol MH Tamrin di Jakarta Pusat memaksa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggunakan gerobak untuk melintasinya. Sambil meninjau, Jokowi juga sambil terus berusaha untuk mengetahui upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah banjir dan mengatasi banjir yang ada di Jakarta. Orang namanya berkat disyukuri, ya syukuri aja lah. Ini aja udah enak. Ambil lagi. Ambil ada Bu. Kamu nggak apa-apa? Kita sering-sering gini aja yuk. Kalau bisa ya jangan sering-sering juga lah. Mbak Bos. Ada cerita apa Mbak Bos? Ternyata Pak Bambang Krisno itu baik loh. Serius nih? Serius? Pak Bambang Krisno? Iya, Pak Bambang Krisno. Orang yang selama ini aku anggap guru yang paling nyebelin itu, ternyata satu-satunya orang yang dengan cepat percaya dan tanggap sama teoriku. Soal tanah longsor tadi, Bu. Jadi aku kan sempat cerita sama yang lain. Sama Bu Habibah, guru piket, semuanya. Tapi gak ada yang mau dengerin aku, Bu. Ingat nggak? Ingat? Berarti Amar salah sangka, Bu. Tapi kamu tahu nggak? Cuman orang-orang yang berani yang mau ngaku salah. Benar. Sama kan? Kayak yang kamu bilang tadi pagi sama Bapak. Kalau basi, Bapak nggak kreatif. Kamu nggak tahu aja gimana kreatifnya Bapak. Tapi emang Bapak basi loh. Jadi besok kesiangan nih. Iya. Yuk. Sebagian warga yang sudah dievakuasi semalam menjejali tenda pengungsian di sepanjang ruas Jalan Jatinegara. Sementara sebagian memilih... Pemprov DKI telah mengkonfirmasi bahwa angka dari total kerugian maupun korban akibat banjir telah mengalami penurunan. Hal yang menyebabkan penurunan ini adalah kesiapan dan kesigapan warga yang tinggal di daerah rawan banjir. Banyak banget nih. Kok bersih kok. Mudah-mudahan ini nggak hujan lagi ntar ya. Bang Nurdin, ayo. Tong. Berangkat. Pinter Tong. Ya, terus. Pegangan. Pegangan. Udah. Jangan Pak. Iya, hati-hati. Banjir terus. Datang dari mimpi semalam. Maafin ya. Pulang. Bermandikan sejuta cahaya di langit yang Mon, aku mau pamit. Kalau nanti kamu pindah, jangan lupa titip alamat sama Mas Wahyu. Jangan lupa pesanku, grup keroncongmu.
Hati-hati. Iya. Jadi kita targetkan minimal ada 100 pohon yang ditanam lagi di daerah longsor tersebut. Oh, terus bibit pohonnya dari mana? Dari kawan-kawan dan penduduk sekitar yang mau ikut gerakan penghijauan ini, Bu. Lah, terus warung-warungnya dipindah kemana, Mbak Amar? Tenang aja, Mbak Umi. Warung-warungnya dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan lebih mudah didatangi oleh pembeli. Kamu? Ada Tirta! Ini bayi banjir nih. Saya ikut ke sini sekalian mau pamit. Terima kasih atas bantuan dan perbaikannya. Sama-sama Pak Sabar. Waduh Pak Sabar, kalau gitu nanti kita tunggu panen pertamanya ya. Pasti mantap. Lu nggak usah nunggu, kita aja ke sana ya Pak Sabar ya. Iya. Boleh. Bu, aku ikut ya. Mari. Ya, mari Pak Sabar. Os lehernya, os lehernya. Ini buat di jalan. Terima kasih. Isinya apa? Itu jus apel kesukaan Mbak Amar. Kata Budira, itu bagus buat kesehatan. Aku juga punya kado buat kamu. Nih. Nah, biar kamu tahu kayak apa pemandangan rumah kita di sana. Satu lagi. Aku hanya akan menyanyi lagi kalau kamu datang dan bawa ukulele ini ke sana. Lucu banget. Mbak Sri, Tirta tinggal di sini aja ya. Aku usir boleh kan? Ya, boleh ya? Kan Mbak Bos. Hah? Oh belum? Apa sih, Pak? Ya tanya lah. Ibu, ada apa sih, Bu? Oke. Apa? Kasih tahu dong. Amar, Ya? pertengahan tahun depan akan punya Punya adek? Punya adek? Serius, Bu? Serius? Baru punya